memanjatkan kehadirat Allah SWT karena telah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini untuk mempresentasikan hasil wawancara kami di Koperasi Dharma Putra Galuh dan juga Aura Muslimah. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Edi Fitriana yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil obser kami. Di sini saya tidak sendiri, perkenalkan nama saya Imratul Mawa dan rekan-rekan saya. Pertama ada Anita Hildayani, Ismi Rajnika, Risna Nuraini, Risma Fortuna, Maulina Tia Prastika. Yang pertama pendahuluan, UMKM dan koperasi merupakan pilar perekonomian yang mendorong kemandirian dan juga kesejahteraan masyarakat. UMKM Aura Muslimah bergerak di bidang fashion muslimah dan aktif memanfaatkan platform digital untuk pemasaran. Sementara primer Koperasi Dharma Putra Galuh berfokus pada simpan pinjam dan koperasi konsumen dengan sistem yang memberdayakan anggotanya. Observasi ini dilakukan untuk memahami bagaimana Aura Muslimah dan juga primer Koperasi Dharma Putra Galuh menerapkan manajemen dalam berbagai aspek, mulai dari pemasaran, pengelolaan sumber daya manusia, operasional, keuangan, hingga pemanfaatan sistem informasi digital. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil observasi kami di salah satu koperasi primer, yaitu Primer Koperasi Dharma Putra Galuh yang berlokasi di Jalan Siliwangi nomor 109, Kota Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan dalam aspek manajemen pemasaran dan manajemen sumber daya manusia. Untuk yang pertama, pada aspek manajemen pemasaran, koperasi ini memiliki dua unit usaha, yaitu unit toko dan unit koperasi. Unit toko melayani penjualan kebutuhan sehari-hari dan terbuka untuk masyarakat umum, sedangkan unit koperasi ini khusus anggota dengan memberikan layanan simpan pinjam. Dalam sistem pembayaran, anggota koperasi bisa berbelanja secara tunai dan kredit, yang dimana cicilan kreditnya akan dipotong dari gaji bulanan, sedangkan untuk masyarakat umum hanya bisa berbelanja secara tunai. Produk yang dijual di koperasi ini itu cukup beragam dan berasal dari distributor dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan toko di luar. Bunga kredit bagi anggota sangat rendah, hanya sekitar 1%. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi anggota, sehingga 70% pembeli merupakan anggota koperasi dan sisanya 30% masyarakat umum. Untuk selanjutnya pada aspek manajemen sumber daya manusia. Pada aspek manajemen sumber daya manusia, koperasi ini memiliki 7 orang pengurus yang dipilih berdasarkan surat perintah dan wawancara dengan mempertimbangkan kondisi pribadi dan keuangan. Nah, dari wawancara itu tujuannya untuk memastikan pengurus yang terpilih itu orang yang jujur, dapat dipercaya, dan mampu menjalankan tanggung jawab. Masa jabatan berlangsung selama 2 tahun dan dapat diperpanjang jika diperlukan. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan terkait manajemen operasional di Koperasi Dharma Putra Galuh. Nah, untuk manajemen operasional tersendiri ada layanan utama. Dalam layanan utama itu ada 2. Yang pertama itu untuk unit simpan pinjam yang dimana diperuntukkan untuk anggota, dan untuk unit toko atau warung diperuntukkan untuk masyarakat atau umum. Nah, jadi setiap transaksi yang dilakukan baik dalam bentuk pembelian maupun pengeluaran lainnya itu akan dicatat secara tertib dan rutin. Bahkan saat tidak terjadi transaksi pun pencatatan itu akan tetap dilakukan sebagaimana untuk bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas manajemen. Pencatatan ini juga menjadi suatu dasar penting dalam evaluasi operasional dan pelaporan keuangan koperasi secara berkala. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada manajemen keuangan di Koperasi Dharma Putra Galuh. Untuk manajemen keuangan itu ada 2. Yang pertama, koperasi menerapkan sistem pemotongan gaji anggota untuk pembayaran hutang dan simpanan wajib itu sebesar 120.000 per bulan, termasuk dana sosialnya itu 5.000. Nah, simpanan pokok minimal 15 juta dan batas pinjamannya itu maksimal 20 juta. Dan yang kedua, yaitu keuntungan dari suatu penjualan akan diputar kembali untuk belanja produk berikutnya. Nah, semua kebijakan ini itu akan
diputuskan bersama saat RAT atau rapat anggota tahunan dengan kehadiran juga dari pihak Dinas Koperasi Kota. Dan untuk yang terakhir, di sini ada manajemen sistem informasi digital untuk Koperasi Dharma Putra Galuh. Untuk manajemen sistem informasi atau digitalnya, dalam sistem pembayaran dan transaksi di koperasi dibagi menjadi dua kategori, untuk pembayaran belanja dan tetap. Nah, metode pembayaran ini diterapkan melalui transfer, bank, cash, dan kredit. Nah, namun koperasi ini itu secara tegas memilih untuk tidak menggunakan sistem QRIS sebagai metode pembayaran karena adanya kekhawatiran potensi penyalahgunaan atau keamanan data. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sekarang saya akan memaparkan terkait UMKM Aura Muslimah. Profil nama UKM Aura Muslimah, Mukana Aura, sosial media Shopee Aura Muslimah, TikTok Aura Muslimah, @Aura Muslimah, Instagram @Aura Muslimah Store, pemilik admin pemasaran Irfan Mulyana Sidik, pengelola barang oleh Saleh, pengelola keuangan Nala, pengelola produksi Jajang dan Ahya. Jalan tempat bertepatan di Jalan Taman Sari nomor 90, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Manajemen pemasaran ada perencanaan menyusun strategi untuk penjualan online dan offline untuk menjangkau pasar. Untuk pelaksanaannya ada digital pada e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Dan pada media sosial seperti TikTok Shop, Instagram, dan WhatsApp. Toko offline akan dan bekerja sama dengan instansi seperti sekolah. Pengendaliannya promosi digital seperti iklan berbayar via bus, iklan, interaksi, dan penjualan melalui via live streaming. Untuk selanjutnya akan diserahkan ke rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu ada manajemen SDM atau sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia adalah individu yang menjalankan peran sebagai penggerak utama dalam suatu perusahaan. Nah, di Aura Muslimah ini menunjukkan bahwa meskipun usaha tergolong kecil, tapi pengelolaan sumber daya manusia di UMKM Aura Muslimah sudah dilakukan cukup baik dengan pembagian tugas. Nah, untuk pembagian tugasnya yaitu ada Bapak Irfan Mulyana Sidik selaku pemilik dari UMKM Aura Muslimah yang merangkap menjadi bagian administrasi serta memantau tren pemasaran digital melalui Shopee dan juga TikTok Shop. Selain itu ada Bapak Soleh di bagian pengelolaan stok dan juga gudang, ada Ibu Nala di bagian keuangan dan juga pencatatan arus kas, dan juga yang terakhir ada Bapak Jajang dan Bapak Ahya di bagian produksi mukena dan juga gamis. Nah, meskipun UMKM Aura Muslimah ini mengalami keterbatasan tenaga kerja saat permintaan melonjak seperti di Idul Fitri dan juga Idul Adha, namun UMKM Aura Muslimah ini tetap bisa menghandle walaupun dengan sumber daya manusia yang terbatas. Selain itu juga ada kemampuan digital tim yang masih perlu ditingkatkan nih, seperti juga di Shopee dan TikTok ataupun maupun platform e-commerce lainnya. Namun UMKM Aura Muslimah ini sudah bisa memanfaatkan kemampuan digital tersebut melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada manajemen operasional. Manajemen operasional adalah serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah suatu produk. Nah, di UMKM Aura Muslimah ini penerapan operasional berjalan cukup baik dengan adanya pembagian tugas tadi seperti yang sudah dijelaskan di manajemen sumber daya manusia, yang dimana tugas produksi dijalankan oleh Bapak Jajang dan Bapak Ahya yang bertanggung jawab atas proses pembuatan produk, desain, serta mengecek bahan dan juga kualitas produk yang dihasilkan. Selain itu juga ada Bapak Soleh yang tadi sudah dijelaskan, yaitu mengelola penyimpanan barang maupun stok di gudang. Dan juga untuk produk yang dihasilkan di UMKM Aura Muslimah ini yaitu ada mukena, gamis, pasmina, dan juga sandal wanita, yang dimana UMKM Aura Muslimah ini pastinya mengedepankan pengemasan dan juga pengiriman yang cepat dan juga selalu memantau tren melalui aplikasi-aplikasi digital. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan dari UMKM Aura Muslimah. Nah, dari UMKM Aura Muslimah ini sudah memanfaatkan keuangan digital
seperti pencatatannya menggunakan Microsoft Excel, di mana untuk pemasukan dan pengeluarannya itu lebih terorganisir. Nah, selain itu juga ada hasil dari finansial Aura Muslimah ini terdapat dari Shopee sebesar kurang lebih 70 juta, dari TikTok Shop kurang lebih 30 juta, dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari offline store, Lazada, dan juga Tokopedia. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada manajemen sistem informasi atau digital. UMKM Aura Muslimah ini sudah memanfaatkan sistem informasi dengan baik. Mengapa demikian? Karena Aura Muslimah sudah memanfaatkannya melalui Bos Iklan. Bos Iklan ini merupakan salah satu ajang promosi bagi fashion muslim, lebih tepatnya pada UMKM, untuk dibuatkan akun media sosial dan juga toko online. Nah, Aura Muslimah ini mendapatkan benefit yaitu untuk merancang strategi pemasaran yang lebih terjaga dan juga lebih terarah. Nah, selain itu juga Aura Muslimah sudah memanfaatkan sistem digital seperti live TikTok dan juga live Shopee. Di mana live Shopee ini dibagi menjadi 3 sesi. Yang sesi pertama pada pukul 05.00 sampai dengan 10.00 waktu Indonesia Barat. Sesi kedua yaitu dari pukul 13.00 sampai dengan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, dan sesi ketiga yaitu pada pukul 20.00 sampai dengan 22.00 waktu Indonesia Barat. Nah, selain itu juga ada beberapa platform digital yang digunakan oleh Aura Muslimah, dan platform ini sangat berdampak. Caranya yaitu ada TikTok, Shopee, dan juga Instagram untuk merancang strategi pemasaran dari UMKM Aura Muslimah ini. Selanjutnya, kesimpulan dan juga saran. Primer Koperasi Dharma Putra Galuh telah menerapkan prinsip manajemen dengan baik dan memberdayakan anggota melalui kegiatan simpan pinjam. Namun lokasinya kurang strategis dan juga disarankan untuk pindah ke tempat yang lebih ramai untuk meningkatkan potensi penjualan. UMKM Aura Muslimah menunjukkan perkembangan pesat dalam pemasaran digital. Namun masih terkendala tenaga serta saat lonjakan permintaan. Untuk meningkatkan daya saing, maka dilakukan inovasi produk dengan menambahkan variasi model dan juga adapun lebih gamis yang sesuai dengan pasar tren anak muda sekarang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi